Sore itu, Jakarta sedang tidak bersahabat dengan hujan yang turun tipis namun meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Di dalam apartemen lantai 15, Maya sedang menata meja makan dengan sangat teliti. Ia memastikan posisi piring keramik putih dan lilin aromaterapi yang baru saja ia beli tepat berada di tengah. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Sebuah angka yang katanya sering menjadi ujian bagi banyak pasangan. Maya tersenyum menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tengah. Dalam foto itu, Aris tampak memeluknya dengan begitu protektif. Maya merasa 7 tahun telah berlalu dengan sangat cepat karena ia merasa cintanya pada Aris tidak pernah berkurang sedikit pun. Suara pintu depan terbuka memecah keheningan. Aris melangkah masuk dengan bahu yang merosot dan wajah yang tampak sangat letih. Kemeja birunya berantakan dan dasinya sudah dilepas dari kerahnya. "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang," sapa Maya lembut sambil menghampiri suaminya. Aris sempat terdiam, seperti baru saja ditarik kembali ke kenyataan dari sebuah lamunan yang jauh. "Ah, iya, maaf, Maya. Pekerjaan di kantor benar-benar menyita waktu hari ini. Aku sampai lupa menyiapkan sesuatu untukmu." Maya menggeleng pelan sambil tersenyum tulus. Ia mengambil jas yang tersampit di lengan Aris untuk digantung. Namun, saat kain jas itu berada dekat dengan wajahnya, Maya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Selama 7 tahun, ia sangat hafal dengan aroma tubuh Aris yang selalu bercampur dengan parfum kayu cendana yang maskulin. Namun sekarang, ada jejak aroma lain yang menyusup ke indera penciumannya. Itu adalah aroma vanila yang manis dan sangat lembut. Jenis wangi yang hanya dimiliki oleh parfum wanita. Maya tertegun sejenak di tempatnya berdiri. Jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya saja. "Kamu ganti parfum di kantor?" tanya Maya dengan nada yang diusahakan tetap ringan. Aris yang sedang membuka kancing kemejanya terlihat kaku sejenak. Gerakannya terhenti selama 1 detik sebelum ia kembali melanjutkan aktivitasnya dengan santai. "Tidak, mungkin itu bau dari ruangan rapat. Tadi banyak orang di sana, termasuk beberapa klien perempuan." "Kenapa memangnya?" "Tidak apa-apa. Wanginya cuma terasa sangat berbeda," jawab Maya pelan. Malam itu, makan malam yang sudah disiapkan Maya dengan susah payah berlangsung dalam kesunyian yang mencekam. Aris lebih banyak menunduk, fokus pada piringnya tanpa banyak bicara. Setiap kali ponsel Aris yang diletakkan di atas meja bergetar, pria itu langsung membaliknya dengan gerakan cepat agar layar ponselnya tidak terlihat oleh Maya. Maya memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dalam diam. Ia mencoba menikmati pasta aglio olio kesukaan Aris, namun makanan itu terasa hambar di lidahnya. Puncaknya adalah ketika Aris sedikit memiringkan lehernya untuk meminum air putih. Di bawah kerah kemejanya yang sedikit terbuka, Maya melihat noda merah muda yang sangat tipis, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Itu bukan noda makanan, melainkan bekas riasan yang menempel di sana. Maya menggenggam erat serbet di bawah meja. Ia merasa seolah-olah lantai yang ia pijak tiba-tiba retak. Di malam yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka, Maya justru menyadari bahwa ada orang lain yang kehadirannya telah masuk ke dalam ruang paling pribadi di hidup suaminya. Pagi harinya, suasana di dalam apartemen terasa jauh lebih dingin daripada sisa hujan semalam. Aris sudah berangkat lebih awal dengan alasan ada rapat mendadak, meninggalkan Maya yang masih termangu di depan meja makan yang belum sepenuhnya dibersihkan. Rasa penasaran yang muncul semalam kini berubah menjadi lubang besar di hatinya yang menuntut untuk diisi dengan kebenaran. Maya berjalan menuju ruang kerja kecil milik Aris. Ia tahu Aris selalu membawa ponsel utamanya, tetapi suaminya itu memiliki sebuah tablet yang sinkron dengan akun pribadinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maya menyalakan layar perangkat tersebut. Ia merasa seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri, mengkhianati kepercayaan yang telah mereka bangun selama 7 tahun. Namun, bayangan noda merah muda di kerah kemeja Aris semalam memberinya keberanian pahit. Ia mulai menelusuri aplikasi pesan singkat. Awalnya,
Semuanya tampak normal, grup kantor, percakapan dengan kurir, dan diskusi proyek. Namun, perhatian Maya tertuju pada satu nama yang disimpan hanya dengan inisial R. Tidak ada foto profil, dan percakapan di sana tampak bersih. Terlalu bersih untuk seseorang yang sering dihubungi. Maya menyadari bahwa Aris mungkin telah menghapus sebagian besar isi pesan itu. Namun, Aris melakukan satu kesalahan kecil. Ia lupa menghapus riwayat lokasi dan transaksi di aplikasi ojek daring yang terhubung di tablet tersebut. Maya membuka riwayat perjalanan itu dan menemukan pola yang janggal. Hampir setiap Selasa dan Kamis dalam 2 bulan terakhir, Aris tidak langsung pulang ke rumah. Ia selalu berhenti di sebuah kawasan apartemen mewah di Jakarta Selatan sebelum akhirnya kembali ke rumah menjelang tengah malam. Napas Maya memburu. Ia kemudian membuka folder sampah di galeri foto, berharap tidak menemukan apapun. Namun, di sana ia menemukan sebuah foto yang belum sempat terhapus permanen. Itu adalah foto sebuah buket bunga mawar putih besar yang diletakkan di kursi penumpang mobil Aris. Bunga yang tidak pernah sampai ke tangan Maya pada hari ulang tahun pernikahan mereka semalam. Di bawah foto itu tertera keterangan waktu, pukul 5 sore kemarin. Air mata Maya jatuh tanpa suara, membasahi layar tablet yang dingin. Bukti-bukti digital itu kini tersusun seperti kepingan puzzle yang mengerikan. Aris tidak hanya sekadar pulang telat karena kerja. Ia telah membagi hidup, waktu, dan perhatiannya dengan orang lain di saat Maya sibuk merawat harapan mereka di rumah. Maya menutup tablet itu dengan perlahan. Ia tidak berteriak ataupun melempar barang. Ia hanya duduk bersandar di kursi kerja Aris, menatap jendela yang menampilkan hiruk-pikuk kota. Kepercayaan yang ia jaga selama ini telah runtuh, dan kini ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi memandang Aris dengan cara yang sama. Permainan ini baru saja dimulai, dan Maya sadar ia harus tetap tenang jika ingin mengetahui siapa sebenarnya sosok R yang telah merusak dunianya. Maya tidak ingin hanya menjadi korban yang menangis di sudut kamar. Dengan sisa keberanian yang ada, ia memutuskan untuk mencari tahu siapa pemilik inisial R tersebut. Setelah melacak alamat apartemen mewah di Jakarta Selatan yang ia temukan di riwayat perjalanan Aris, Maya memilih untuk mendatangi lokasi itu pada Selasa sore, waktu di mana Aris biasanya menghilang. Ia duduk di sebuah kafe kecil di seberang lobi apartemen tersebut, mengenakan kacamata hitam dan pakaian yang tidak mencolok. Matanya tidak lepas dari pintu masuk. Setelah hampir 2 jam menunggu, mobil Aris perlahan memasuki lobi. Jantung Maya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Aris turun dari mobil, namun ia tidak langsung masuk. Ia membukakan pintu penumpang dengan gerakan yang sangat manis, gerakan yang sudah lama tidak ia lakukan untuk Maya. Dari dalam mobil, keluarlah seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai dan gaun musim panas yang elegan. Saat wanita itu menoleh untuk memberikan senyum kepada Aris, dunia Maya seolah berhenti berputar. Wanita itu adalah Rania, sahabat dekat Maya semasa kuliah sekaligus orang yang sering Maya bantu ketika ia sedang kesulitan mencari pekerjaan setahun yang lalu. Maya adalah orang yang merekomendasikan Rania agar bisa bekerja di perusahaan mitra tempat Aris sering melakukan proyek bersama. Rania tampak tertawa kecil sambil merangkul lengan Aris dengan manja. Mereka berjalan masuk ke dalam lobi apartemen dengan sangat akrab, tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, Maya menyaksikan pengkhianatan ganda itu dengan tangan yang gemetar hebat. Orang yang ia percayai sebagai pasangan hidup dan orang yang ia anggap sebagai teman sejati, ternyata bersatu di belakang punggungnya. Rasa mual yang hebat menyerang Maya. Ia teringat kembali semua momen saat Rania datang ke rumah mereka untuk makan malam, mengeluh tentang betapa sulitnya mencari pria yang baik, sementara di saat yang sama, ia sedang mencuri pria milik sahabatnya sendiri. Maya teringat bagaimana Aris sering memuji etos kerja Rania di depan matanya. Maya tidak mengejar mereka ke dalam. Ia tahu bahwa konfrontasi di tempat umum hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia mengeluarkan ponselnya, mengambil satu foto punggung mereka yang sedang berjalan masuk ke lift sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Dengan langkah gontai namun tekad yang mulai mengeras, Maya meninggalkan kafe itu. Rasa sedihnya kini mulai terbakar menjadi kemarahan yang dingin dan terencana. Malam itu, Maya sampai di rumah lebih dulu sebelum Aris. Ia duduk di ruang tamu dalam kegelapan,
membiarkan pikirannya bekerja di tengah kesunyian. Saat mendengar suara kunci pintu diputar, ia segera menyalakan lampu kecil di sudut ruangan dan bersikap seolah baru saja selesai membaca buku. Aris masuk dengan wajah yang tampak lebih segar. Sangat kontras dengan wajah lelah yang ia tunjukkan malam sebelumnya. Ia bahkan bersiul kecil sebelum menyadari keberadaan Maya di sana. "Belum tidur, Maya?" tanya Aris sambil meletakkan kunci mobilnya di atas meja. "Belum. Aku baru saja memikirkan Rania," jawab Maya tenang. Matanya menatap Aris dengan tajam namun tetap datar. Aris sedikit tersedak ludahnya sendiri. Ia berusaha tetap tenang sambil membuka jam tangannya. "Rania? Kenapa tiba-tiba memikirkan dia?" "Kasihan saja. Dia bercerita padaku tempo hari kalau dia merasa kesepian di apartemen barunya. Dia bilang apartemennya di Jakarta Selatan sangat mewah, tapi terasa hampa karena dia tidak punya seseorang untuk berbagi." Maya berkata sambil berjalan perlahan mendekati Aris. Wajah Aris berubah sedikit pucat. Ia menghindari kontak mata dengan berpura-pura sibuk merapikan tas kerjanya. "Oh, ya? Aku tidak tahu dia sudah pindah ke sana. Aku jarang mengobrol dengannya belakangan ini. Pekerjaan sangat sibuk." Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Benarkah? Padahal aku pikir kamu tahu. Bukankah kantor kalian sedang mengerjakan proyek yang sama? Aku berniat mengundangnya makan malam di sini besok lusa. Kita bisa merayakan kesuksesan proyek kalian, sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan kita yang tertunda." Aris tampak panik, namun ia berusaha menutupinya dengan tawa canggung. "Apa tidak terlalu merepotkan? Kita berdua sedang lelah. Maya, mungkin lain kali saja." "Tidak repot sama sekali, Aris. Aku sudah memesan bahan-bahan masakan yang paling mahal. Aku ingin melihat ekspresi wajah Rania saat dia mencicipi masakanku di rumah ini. Lagi pula, dia itu sahabatku. Kamu juga menyukainya, kan? Kamu selalu bilang dia wanita yang sangat cerdas." Lanjut Maya dengan nada suara yang semakin lembut namun penuh penekanan. Aris hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tidak punya alasan lagi untuk menolak tanpa terlihat mencurigakan. Di dalam kepalanya, Aris mungkin sedang berpikir bagaimana cara memberitahu Rania agar berhati-hati. Namun ia tidak menyadari bahwa Maya sudah selangkah lebih maju. Malam itu, sebelum tidur, Maya mengirimkan pesan singkat kepada Rania. Pesan itu sangat sederhana. "Rania, makan malam di rumahku besok lusa ya. Aris sangat ingin kamu datang. Jangan sampai tidak hadir." Maya mematikan ponselnya dan berbaring di samping Aris yang berpura-pura tidur. Ia bisa merasakan kegelisahan suaminya melalui napas yang tidak beraturan. Maya tahu, jebakan ini baru saja dipasang, dan ia akan menikmati setiap detik saat Aris dan Rania mulai merasa tercekik oleh kebohongan mereka sendiri. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Meja makan di rumah itu ditata jauh lebih megah daripada malam ulang tahun pernikahan mereka yang gagal. Maya mengenakan gaun berwarna merah marun yang tajam, kontras dengan wajahnya yang tenang namun dingin. Ia telah memasak berbagai hidangan, namun hatinya tidak sedang ingin menyuapi cinta, melainkan sedang menyiapkan panggung untuk sebuah kehancuran yang elegan. Aris pulang lebih awal dengan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia terus-menerus merapikan kerah kemejanya dan sesekali melirik ke arah pintu. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Rania datang dengan penampilan yang sangat memukau, mengenakan blus sutra berwarna krem dan aroma parfum vanila yang sama dengan yang tercium Maya di jas Aris tempo hari. Ia masuk dengan senyum lebar yang terlihat sangat tulus, seolah-olah ia tidak sedang menusuk punggung sahabatnya sendiri setiap hari. "Maya, terima kasih sudah mengundangku. Aku rindu sekali masakanmu," kata Rania sambil memeluk Maya erat. Maya membalas pelukan itu, merasakan detak jantung Rania yang sedikit lebih cepat dari normal. Makan malam dimulai dengan percakapan ringan yang dipaksakan. Aris berusaha mengalihkan pembicaraan ke arah bisnis, namun Maya selalu punya cara untuk menariknya kembali ke arah yang lebih personal. "Rania, apartemen barumu di Jakarta Selatan pasti sangat nyaman, ya?" Aris bilang dia sering lewat daerah sana kalau pulang rapat. Ujar Maya sambil memotong daging steaknya dengan presisi. Rania tersedak minumannya sedikit. "Oh,
Ia cukup nyaman. Tapi bagaimana Aris bisa tahu? Aku belum sempat memberitahunya alamat pastiku. Maya melirik ke arah Aris yang kini sedang berkeringat di bawah hembusan AC yang dingin. Benarkah, Aris? Aku pikir kalian sering bertemu untuk urusan proyek. Bukankah proyek kalian mengharuskan kalian sering bersama, bahkan sampai malam? Suasana di meja makan mendadak menjadi sangat berat. Udara seolah menghilang. Aris mencoba tertawa, namun suaranya terdengar parau. Hanya urusan profesional, Maya, tidak lebih. Profesional, ulang Maya pelan, seolah sedang mencicipi kata itu di lidahnya. Termasuk memberikan bunga mawar putih besar pada hari ulang tahun pernikahan istrimu sendiri? Aku melihat bunga itu di mobilmu, Aris. Tapi anehnya, bunga itu tidak pernah sampai ke rumah ini. Kira-kira, kemana perginya bunga itu? Rania, apa kamu suka mawar putih? Wajah Rania berubah pucat pasi. Ia meletakkan garpunya dengan tangan yang mulai gemetar. Ia melirik ke arah Aris, mencari pertolongan atau sandaran untuk berbohong. Namun Aris hanya bisa menunduk menatap piringnya yang masih penuh. Maya bangkit dari duduknya dengan tenang. Ia berjalan menuju laci dapur dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang sedari tadi ia sembunyikan. Ia meletakkannya di tengah meja makan, tepat di antara piring Aris dan Rania. Aku punya hadiah untuk kalian berdua. Sebagai bentuk terima kasih karena telah menjadi suami dan sahabat yang begitu berdedikasi, ucap Maya dengan nada suara yang sangat datar namun mengandung ancaman yang nyata. Dengan tangan gemetar, Rania membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat lembaran foto hasil cetakan dari tablet Aris, foto mereka berdua di lobi apartemen, dan yang paling mematikan, rincian riwayat perjalanan ojek daring Aris yang menunjukkan kunjungan rutin ke apartemen Rania selama berbulan-bulan. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu mencekam. Rania mulai menangis tanpa suara, sementara Aris akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Maya dengan tatapan penuh rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Maya, aku bisa jelaskan. Suara Aris bergetar. Jelaskan bagian mana? Aris, bagian di mana kamu lupa bahwa aku adalah orang yang pertama kali membawanya masuk ke hidup kita? Atau bagian di mana kalian berdua merasa sangat cerdik sampai lupa bahwa setiap kebohongan selalu meninggalkan jejak? Potong Maya. Ia berdiri tegak di depan mereka. Tidak ada air mata di matanya. Hanya ada harga diri yang tersisa. Makan malam itu berakhir bukan dengan denting gelas anggur, melainkan dengan kehancuran dua orang yang paling dipercayai Maya. Ia menatap mereka satu persatu dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Kalian berdua sangat cocok. Sama-sama pengkhianat. Dan sekarang, silakan selesaikan makanan kalian, karena ini adalah terakhir kalinya kalian akan berada di bawah atap rumahku. Rania pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan aroma parfum vanilanya yang kini terasa seperti racun di udara. Pintu depan tertutup dengan bantingan keras, menyisakan Maya dan Aris dalam ruang makan yang kini terasa sangat luas dan hampa. Suasana hening yang terjadi setelahnya jauh lebih menyakitkan daripada keributan apapun. Aris masih terduduk di kursinya. Kepalanya tertunduk dalam hingga hampir menyentuh meja. Bahunya bergetar. Perlahan, ia mengangkat wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Maya, demi Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya tersesat. Rania, dia selalu ada saat aku merasa stres dengan pekerjaan. Dan aku tersesat? Potong Maya dengan suara yang sangat tenang namun tajam. Kamu tidak tersesat, Aris. Kamu memilih untuk pergi ke sana. Kamu memilih untuk membohongiku setiap hari selama berbulan-bulan. Kamu memilih untuk memberikan bunga yang seharusnya milikku kepada orang lain. Itu bukan tersesat. Itu adalah pengkhianatan yang sadar. Aris bangkit dan mencoba meraih tangan Maya. Namun Maya mundur selangkah dengan tatapan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sama yang kamu gunakan untuk menyentuhnya, desis Maya. Mendengar itu, pertahanan Aris runtuh. Ia mulai meraung, memohon-mohon di kaki Maya. Ia menceritakan bagaimana ia merasa jenuh dengan rutinitas, bagaimana ia merasa tertekan menjadi suami yang sempurna, dan bagaimana Rania memberinya pelarian yang mudah.
Setiap kata yang keluar dari mulut Aris justru semakin menunjukkan betapa dangkalnya alasan pria itu menghancurkan komitmen 7 tahun mereka. Aku mencintaimu, Maya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan memutus hubungan dengan Rania sekarang juga, di depan matamu. Aku akan mengundurkan diri dari kantor kalau itu yang kamu mau. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ratap Aris. Maya menatap suaminya yang sedang berlutut itu. Pria yang dulu ia anggap sebagai pahlawan dan pelindungnya kini terlihat begitu kecil, menyedihkan, dan asing. Tidak ada lagi rasa sayang yang tersisa. Hanya ada rasa hampa yang amat sangat. Kamu bilang kamu mencintaiku? Tanya Maya retoris. Cinta tidak akan membiarkan orang yang dicintainya menunggu di meja makan sendirian di malam ulang tahun pernikahannya. Sementara kamu sedang tertawa di pelukan wanita lain. Cinta tidak akan membangun kebahagiaan di atas kebohongan yang sistematis. Aris terus memohon, menjanjikan segalanya, harta, waktu, dan kesetiaan yang baru. Namun, semakin Aris berbicara, Maya semakin menyadari bahwa pria ini tidak benar-benar menyesali perbuatannya. Ia hanya menyesal karena telah tertangkap. Hentikan, Aris. Cukup, kata Maya tegas. Ia mengambil napas dalam-dalam, merasakan sesak di dadanya mulai sedikit berkurang karena sebuah keputusan telah bulat diambil. Kesempatan itu sudah mati sejak kamu menginjakan kaki di apartemennya untuk pertama kali. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi kamu juga membunuh sosok suami yang selama ini aku banggakan. Maya berjalan menuju kamar mereka, mengambil sebuah koper yang ternyata sudah ia siapkan di bawah tempat tidur sejak sore tadi. Ia tidak butuh waktu lama untuk berkemas. Saat ia keluar dari kamar, Aris masih berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi melihat koper di tangan Maya. Kamu mau kemana? Ini rumah kita, Maya. Teriak Aris frustrasi. Ini bukan rumah lagi, Aris. Ini hanya sebuah bangunan yang penuh dengan noda kebohonganmu. Jawab Maya singkat. Ia berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, Maya berhenti sejenak. Ia melepaskan cincin emas di jari manisnya dan meletakkannya di atas meja konsol dekat pintu. Jangan cari aku. Urusan kita selanjutnya hanya akan melalui pengacara. Maya melangkah keluar, menutup pintu itu dengan pelan namun pasti. Di koridor apartemen yang sepi, ia akhirnya membiarkan satu tetes air mata jatuh. Bukan karena ia kehilangan Aris, tapi karena ia akhirnya melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit napasnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam di mana Maya meletakkan cincin pernikahannya di atas meja konsol. Ia kini menempati sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang asri, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota yang selalu mengingatkannya pada aroma vanila dan kebohongan. Di sana, Maya membuka sebuah toko bunga kecil yang ia beri nama Mawar Putih Baru, sebuah ironi yang ia ubah menjadi kekuatan. Pagi itu, Maya sedang menyusun buket bunga saat pengacaranya menelepon untuk mengabarkan bahwa proses perceraian telah selesai sepenuhnya. Maya menarik napas lega. Tidak ada rasa sakit yang tajam lagi, hanya ada sisa-sisa memar yang perlahan memudar. Kabar tentang Aris dan Rania sesekali masih sampai ke telinganya melalui teman-teman lama. Seperti yang sudah Maya duga, hubungan yang dibangun di atas reruntuhan rumah tangga orang lain tidak pernah bertahan lama. Setelah skandal itu menyebar di kantor, reputasi Aris hancur. Ia kehilangan posisinya sebagai manajer karena dianggap tidak profesional. Tanpa jabatan dan kemewahan yang dulu dibanggakannya, Rania pun perlahan menjauh. Kabarnya, mereka sering bertengkar hebat karena rasa saling tidak percaya yang menghantui. Setiap kali Aris pulang terlambat, Rania curiga Aris sedang melakukan hal yang sama padanya, begitupun sebaliknya. Mereka terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Satu sore, Aris sempat mendatangi toko bunga Maya. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Maya dengan tatapan memelas yang sama seperti malam itu. Maya, aku hanya ingin bicara sejenak. Aku kehilangan segalanya. Bisakah kita mulai dari awal? Tanya Aris dengan suara parau. Maya berhenti merangkai bunganya. Ia menatap Aris, namun tidak ada lagi kebencian di matanya. Hanya ada kekosongan. Aku tidak sedang memulai dari awal, Aris.
Aku sedang melanjutkan hidup yang baru. Dan di hidupku yang sekarang, tidak ada tempat untukmu. Tapi aku benar-benar menyesal, bisik Aris. Penyesalanmu adalah urusanmu dengan dirimu sendiri, bukan urusanku lagi, jawab Maya tenang. Sekarang, tolong pergi. Aku punya banyak pesanan yang harus diselesaikan. Aris berdiri mematung sejenak sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi dengan bahu lesu. Maya memperhatikan punggung pria itu hingga menghilang di tikungan jalan. Lalu ia kembali fokus pada bunga-bunga di depannya. Kini, Maya sadar bahwa pengkhianatan Aris bukanlah akhir dari dunianya, melainkan sebuah cara pahit bagi semesta untuk menyelamatkannya dari orang yang salah. Ia tidak lagi mencari aroma yang asing pada kerah baju siapapun. Ia hanya ingin menikmati aroma tanah basah setelah hujan dan wangi bunga segar di tokonya sendiri. Maya tersenyum kecil sambil mengikatkan pita pada buket terakhirnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia merasa benar-benar utuh. Ia telah berhasil melewati badai, dan sekarang, ia adalah matahari bagi dirinya sendiri.